Untuk membahas lebih lanjut penanganan kebakaran TPA Sarimukti Bandung, kita sudah terhubung dengan Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Selamat sore, Pak Abdul. Selamat sore, Mbak Stefani. Baik, Pak Abdul, bagaimana dampak waterbombing yang sudah dikerahkan BNPB? Apakah sejauh ini mampu meminimalisir kebakaran di TPA Sarimukti? Ya, sebelumnya saya sampaikan kalau kemarin sore itu kita bisa heli bisa bekerja selama 3 jam 41 menit dengan total 44 kali dropping atau 44 kali bombing dengan satu kali bombing sekitar 4 ton. Kemudian pagi hari ini sudah berjalan di sesi pagi, sorti pagi itu sama ya, eh, 3 jam 41 menit, 44 kali bombing. Kemudian sorti kedua itu 3 jam 40 menit dengan 41 kali bombing. Dan saat ini masih bekerja sorti 3, sorti sore yang masih berjalan. Satu kali sorti ini artinya heli berjalan sepenuh bahan bakar, kemudian bekerja bolak-balik mengambil air dengan durasi durasi penerbangan selama 3 sampai 3 jam 40 menit dan bisa mendropping air di kisaran 40 sampai 44 kali dropping. Kami sudah disampaikan oleh pilot dan co-pilot dari heli mengenai hasil dari dropping waterbombing dari pagi sampai sore hari ini. Ada beberapa titik yang sudah mulai bisa dikontrol, artinya memang pekerjaan bombing ini dikejar di batas-batas yang sulit dijangkau dulu supaya penyebarannya bisa ditahan. Artinya di titik-titik batas ini yang akan mempercepat penyebaran atau memakan lagi daerah-daerah yang belum terbakar, itu yang kita bombing dulu, itu yang kita dropping air cukup banyak supaya di batas ini apinya mati dulu. Setelah di batas ini apinya bisa dikendalikan, baru nanti yang di tengah akan dipadamkan. Jadi total dari kemarin sekitar 44 kali 3, jadi sekitar 132 kali bombing sudah dilakukan, Mbak Stefani. Untuk hari ini dan besok masih akan dilakukan upaya pemadaman dengan waterbombing, Pak? Pasti. Hari ini seperti tadi saya sampaikan, kita bagi 3 sorti. 2 sorti penerbangan sudah selesai. Sorti pagi itu 44 dropping, sorti siang 41 kali dropping, dan ini masih berjalan sorti sore. Dan besok tetap akan kita lakukan bombing dengan estimasi pekerjaan sama 3 kali sorti pagi, siang, sore. Dan satu hal mungkin sekiranya nanti besok masih ada eskalasi yang perlu untuk kita tambahkan, karena di awal kami menyampaikan awalnya kami bisa optimis bahwa 3 hari ini bisa diselesaikan, tetapi mungkin nanti kita akan lihat dinamika besok. BNPB juga akan meninjau lapangan, mungkin besok sekiranya masih diperlukan untuk bombing di hari berikutnya, artinya lusa atau Senin, kita tetap berkomitmen ini akan kita selesaikan sampai tidak ada potensi api lagi, Mbak Stefani. Pak Abdul, Gubernur Jawa Barat menargetkan besok TPA Sarimukti sudah bisa digunakan kembali. Kalau dari laporan petugas di lapangan, apakah target ini bisa terrealisasi, Pak? Besok sudah bisa kembali digunakan? Untuk digunakan mungkin terbatas ya, kita harus berkoordinasi kembali. Yang terpenting saat ini kita harus benar-benar memadamkan dulu apinya, karena TPA Sarimukti ini ketinggiannya ada yang dari 70 sampai 120 meter ya. Artinya kalau misalkan kita harus memastikan meskipun di atasnya sudah terlihat padam, apakah masih ada bibit api atau bara yang menyala di bawah di kedalaman yang 70 sampai 120 meter ini. Ini harus kita pastikan bersama sehingga BNPB berkomitmen untuk
melakukan pemadaman ini tidak terpatok waktu, tapi target kami adalah sampai tidak ada lagi potensi api yang bisa kemudian menyala kembali. Baik, selain waterbombing, soal rencana modifikasi cuaca di sekitar TPA, apakah bisa dilaksanakan, Pak? Ya, saat ini sebenarnya kita masih berjalan dengan operasi TMC di sekitar Banten. Nanti kita juga akan melihat kemungkinan, karena kalau operasi TMC ini sangat bergantung kepada ketersediaan atau keberadaan awan potensial yang bisa kita jadikan hujan, Fani. Sekiranya itu memang ada, tentu saja kita akan lakukan. Yang penting secara optimal jalannya, opsi-opsi apa yang kita punya itu akan kita lakukan supaya kebakaran di TPST Sarimukti ini bisa segera dikendalikan. Iya, tentunya kita sama-sama berharap kebakaran di TPA Sarimukti bisa segera padam. Terima kasih Pak Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB sudah bergabung di Berita Satu Sore.